Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permata Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan syariah, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Materi pertama yaitu dari kelompok 1, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya, laporan keuangan yang disusun oleh salah satu perusahaan yang melibatkan beberapa pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan seperti direktur, akuntan, karyawan, dan pihak eksternal. Neraca posisi keuangan, suatu komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Kelompok 2, laporan laba rugi. Salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam suatu perusahaan. Perubahan modal sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan kepentingan atau penurunan. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemilik pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu tahun pajak. Kelompok 3, arti penting dan kegunaan analisis BOV. Tujuan BOV yaitu mengetahui volume penjualan atau penghasil atau produksi beberapa suatu perusahaan atau mencapai laba tertentu. Harga, volume, biaya, dan laba. Salah satu teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya, pendapatan total, dan laba. Analisis break-even point, suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, variabel keuangan, dan ekuitas. Kelompok 4 yaitu pengertian dan kegunaan analisis, merupakan alat analisis keuangan penghasilan untuk melalui kinerja perusahaan. B. Rasio keuangan utama yaitu terdiri dari likuiditas, probabilitas, ekuitas, aktivitas, leverage, dan pasar. C. Kondisi dan kesehatan keuangannya adalah pencapaian perusahaan dalam periode tertentu, yaitu bisa turun atau naik turunnya perusahaan. Kelompok 5, pengertian dan arti penting manajemen modal kinerja. Manajemen yang terdiri dari unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Konsep dan jenis modal kerja terdiri dari konsep kualitatif, kualitatif, fungsional. Pendapatan modal kerja yaitu terdiri dari pendapatan yang bersifat agresif, pendapatan yang bersifat non-agresif, dan pendekatan di antara keduanya. Kelompok 6, analisis kebutuhan kerja yaitu analisis kebutuhan yang mana perusahaan membutuhkan modal kinerja kerja dari suatu perusahaan. B. Analisis pembiayaan modal yaitu perusahaan yang membutuhkan biaya untuk memajukan suatu perusahaan. Kelompok 7, motif memegang uang tunai. Motif memegang uang tunai terdiri dari 3 motif yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif untuk spekulasi. Anggaran kas. Anggaran kas yaitu anggaran yang memerinci atau pengeluaran uang tunai. Kelompok 8, A. Manajemen kas yang efisien. Bentuk dari kas yang biasa digunakan seperti uang tunai yaitu perusahaan atau lembaga keuangan. B. Saldo kas optimal. Saldo kas optimal yaitu diperoleh daripada saat operatif kas sama dengan pending kas. Kelompok 9, penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit dalam meningkatkan omset adalah kenaikan yang berasal dari penjualan barang, yaitu barang dagang atau barang yang diproduksi suatu perusahaan. Fungsi-fungsi penjualan kreatif.
untuk memelihara jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kelompok 10. Restraint Trade-off. Restraint Trade-off yaitu merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return. Kebijakan piutang, kebijakan piutang umum, piutang dagang, kebijakan AR. Kelompok 11. Persediaan atau adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan yaitu persediaan anticipation stock, qualitation stock, population inventory, inventory. Unsur biaya dalam persediaan yaitu terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Kelompok 12. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan yaitu manfaatnya adalah manfaat investasi pada persediaan, manfaat penyusunan. Modal persediaan optimal yaitu modal sistematik, modal probabilistik, dan sistem persediaan just in time. Reader point yaitu merupakan tingkat persediaan yang paling terendah dari segala persediaan. Kelompok 13. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Suku bunga efektif. Secara umum, suku bunga efektif tertarik mengikuti perkembangan bunga yang bekerja atau berlaku di pasar atau kebijaksanaan dari Bank Indonesia yaitu BI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.